Assalamualaikum anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi PTLSP. Di sini ada wacana 11. Di wacana 11 ini ada potongan kertas. Saat belajar materi pertidaksamaan linear satu variabel, Bu Nada menggunakan potongan-potongan kertas yang berisikan soal seperti berikut. Ada A sampai H. Jika kertas yang didapatkan oleh siswa adalah bentuk PTLSP, siswa diminta untuk mencari penyelesaiannya. Jika kertas yang didapatkan oleh siswa bukan PTLSP, maka ia harus mengambil lagi kertas yang lain. Soal nomor 24, berdasarkan wacana 11, dari bentuk-bentuk ketidaksamaan yang terdapat pada potongan-potongan kertas, potongan mana yang termasuk bentuk PTLSP? Untuk bentuk PTLSP, kalian ada 3 syarat yang dilihat. Yang pertama, variabelnya hanya ada 1, yang kedua tidak ada pangkat, dan yang ketiga adalah dihubungkan dengan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Oke, kita lihat dari yang A terlebih dahulu. Yang bagian A, apakah ini PTLSP? Ya, ini adalah PTLSP. Yang B, apakah ini PTLSP? Ya, ini adalah PTLSP. Yang C, apakah PTLSP? Tidak, bukan. Kenapa? Karena di sini ada 2 variabel, ada X dan Y, maka ini bukanlah PTLSP. Kita lihat yang D, apakah ini PTLSP? Ya, ini adalah PTLSP. Yang E, apakah ini PTLSP? Bukan. Kenapa? Karena ada pangkatnya. Oke, yang F, apakah ini PTLSP? Bukan. Kenapa? Karena ini ada 2 variabel. Oke, yang G, apakah ini PTLSP? Ya, ini adalah PTLSP. Yang H terakhir, apakah ini PTLSP? Walaupun di sini ada 2 variabel di kanan dan di kiri, tapi variabelnya sama-sama X, jadi dianggapnya satu variabel. Maka yang H adalah PTLSP. Sehingga potongan mana yang termasuk bentuk PTLSP? Yaitu A, B, D, E, A, B, D, G, dan H. Oke, A, B, D, G, dan H. Oke, kemudian yang nomor 25, berdasarkan wacana 11, jika Naura mendapatkan potongan kertas B, maka garis bilangannya adalah kertas B itu X lebih besar dari negatif 5, maka kita harus membuat garis bilangannya mulai misalkan dari negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4. Karena ini lebih besar dari, maka dia akan ke sebelah kanan. Nah, apakah perlu menggunakan lingkaran yang penuh? Tidak, karena tidak ada sama dengan. Sehingga garis bilangan dari potongan kertas yang B adalah seperti ini. Oke, kita lihat yang nomor 26. Berdasarkan wacana 11, jika Davin mendapatkan potongan kertas G, maka penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah kertas G itu 5X dikurangi 7 lebih kecil dari 18. Oke, yang pertama harus kita pindahkan adalah negatif 7-nya. Pindah ruas ke sebelah kanan sehingga tinggal sisa 5X dan 18 asalnya negatif, ketika pindah ruas menjadi positif. Kita hitung dulu, 5X lebih kecil dari 18 tambah 7 sama dengan 25. Kemudian X lebih kecil dari 25 dibagi 5. Maka hasilnya X lebih kecil dari 5. Selesai. Nah, yang nomor 27, berdasarkan wacana 11, jika Melgi mendapatkan potongan kertas D, maka himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah X dalam bilangan bulat. Oke. Melgi di nomor 27 mendapatkan potongan kertas D. Maka kita tinggal masukkan saja. Perhatikan di sini. Perhatikan baik-baik. Ada angka bertemu dengan kurung, maka dia harus mengalihkan angka tersebut ke dalam kurung. Kembali lagi, ada angka bertemu dengan langsung dengan kurung. Jadi kita harus mengalihkan ke dalam kurung. Kayak 3 dikali 2X adalah 6X. 3 dikali negatif 4 adalah negatif 12. Lebih besar dari 6. Jika sudah seperti ini, caranya sama seperti yang nomor 26. Kita pindah ruaskan dulu. Oke, sehingga menyisakan 6X lebih besar dari 6 ditambah 12. Kenapa ditambah? Karena awalnya negatif, ketika pindah ruas menjadi positif. Kita hitung dulu ya, 6X lebih besar dari 18. Oke, kemudian karena di sini ada 6 yang di depan X-nya, maka kita harus menghilangkannya dengan cara dibagi. Maka pada akhirnya akan menyisakan X lebih besar dari 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 itu adalah 3.
Jadi nilai X-nya adalah 3, lebih besar dari 3. Oke, yang terakhir. Berdasarkan wacana 11, jika Aska mendapatkan potongan kertas H, maka garis bilangannya, oke, yang nomor 28 ini, kita harus membuat garis bilangannya. Tapi untuk membuat garis bilangan, kita harus mencari dulu nilai X-nya itu berapa. Sehingga kita harus mengerjakannya seperti ini. Nomor 28 ya. 4X tambah 5 lebih kecil sama dengan 3X ditambah 12. Oke, ketika ada variabel X di sebelah kiri dan sebelah kanan, kita harus mengelompokkannya terlebih dahulu. Biasanya yang ada variabelnya di sebelah kiri, yang tidak ada variabelnya di sebelah kanan. Sehingga yang harus kita pindahkan adalah 3X pindah ke sebelah kanan. Kemudian yang satunya 5, ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Kebalik ya. 5 kita pindahkan ke sebelah kanan, 3X kita pindahkan ke sebelah kiri. Oke, langsung saja cara cepat. 4X, asalnya 3X, ketika pindah ruas menjadi negatif 3X. Lebih kecil sama dengan 12, asalnya plus 5, pindah ruas menjadi negatif 5. Kita hitung, 4X dikurangi 3X adalah X, lebih kecil sama dengan 12 dikurangi 5 adalah 7. Selesai. Maka kita harus membuat garis bilangannya X lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 9. Dari 5 aja ya, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih kecil sama dengan 7. Kita bikin dulu bulatannya di 7. Kemudian, karena lebih kecil, maka dia garisnya ke sebelah kiri. Oke? Sebelah kiri. Apakah ini bulatannya penuh? Jawabannya, ya penuh. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan. Nah, jadi seperti ini garis bilangannya. X lebih kecil sama dengan 7. Oke, kita lihat lagi untuk wacana 12. Bu Ningning berencana membuat tempat les. Pada tahap persiapan, ia berencana membeli meja sebagai fasilitas belajar peserta les. Bu Ningning mempunyai 3 juta sebagai modal untuk membeli meja. Setelah berkeliling mencari meja yang cocok untuk tempat lesnya, Bu Ningning memutuskan untuk membeli meja dengan harga 150.000 per meja. Berdasarkan wacana tersebut, model matematika. Oke, ini disuruh untuk membuat model matematika dari pertidaksamaannya. Maka, karena Bu Ningning punya uangnya 3 juta, ya di sini 3 juta, sedangkan harga kursi per mejanya itu adalah, bukan kursi ya, meja. Harga per mejanya itu adalah 150.000. Maka yang kita harus misalkan itu adalah banyaknya banyaknya meja. Banyak meja adalah X. Oke, karena banyak meja yang ditanyakan, kita harus menyatukan banyaknya meja itu dengan harga per mejanya. Maka nanti hasilnya menjadi 150.000 X. Nah, karena punyanya 3 juta, itu maksimalnya, maka di sini tandanya lebih kecil sama dengan berapa uangnya Bu Ningning? 3 juta. Selesai. Karena hanya diminta untuk memodelkan, jadi cukup sampai di sini saja. Terakhir, bak mandi Pak Uji. Pak Uji akan membuat bak penampungan air untuk jaga-jaga kekeringan pada musim kemarau. Sebelum membuat bak, Pak Uji menghitung terlebih dahulu kebutuhan air yang mungkin dibutuhkan oleh keluarganya. Keluarga Pak Uji terdiri atas 3 orang, yaitu Pak Uji, istrinya, dan anaknya. Pak Uji meminta istrinya untuk menghitung air yang diperlukan selama 1 pekan. Setelah dihitung, keluarga Pak Uji membutuhkan setidaknya 24 meter kubik air untuk 1 minggu. Pertanyaannya, berdasarkan wacana tersebut, jika panjang bak adalah 4 meter dan tingginya 2 meter, maka lebar bak agar dapat menampung air setidaknya 24 meter kubik adalah, oke, biar kebayang, Ibu gambarkan dulu. Ini baknya itu berbentuk balok, ya. Anggap saja ini gambarnya bagus. Ulangi lagi, gambarnya nggak bagus. Anggap saja ini gambarnya bagus ya. Ini bak mandinya berbentuk balok dengan panjangnya itu 4 meter, tingginya itu 2 meter. Nah, volumenya sudah diketahui. Volumenya itu adalah 24 meter kubik. Untuk mencari lebarnya,
berapa, kita menggunakan rumus volume dari balok. Volume dari balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Volumenya sudah diketahui 24 meter kubik, maka kita balikan saja. Sama saja ya, panjang kali lebar kali tinggi itu sama dengan volumenya. Maka panjangnya itu 4, dikali lebarnya tidak diketahui, mau kita cari tingginya 2, sama dengan volumenya 24 meter kubik. Oke, karena di sini maksimal, ada kata-kata maksimal, sama dengannya itu kita ubah menjadi lebih kecil sama dengan. Ya. Setidaknya, kalau setidaknya berarti lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan. Kita tinggal lanjutkan. 4 kali 2, 8. Jadi 8L lebih besar sama dengan 24. L-nya berarti lebih besar dari 24 dibagi 8. Berapa 24 dibagi 8? 3. Maka lebarnya itu untuk bisa menampung setidaknya itu berarti minimalnya 24 meter kubik. Maka lebarnya itu harus 3 meter. Kalau lebih boleh, boleh. Kalau kurang nggak boleh, kalau pas boleh. Karena setidaknya, ini ada kata-kata setidaknya. Oke? Setidaknya. Oke, sekian saja untuk materi dari PTLSV. Silakan belajar lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.